Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk, agamanya apapun, mau Kristen kayak, mau Islam kayak, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju, mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Islam punya pengalaman paling asik dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini semua adalah tokoh-tokoh dalam Islam. Kita punya Jalaluddin Rumi. Ini yang kita punya dalam sejarah-sejarah kita. Keilmuan kita di dalam Islam menjadi luar biasa. Pencipta angka 0 dalam matematika itu Al-Khawarizmi, orang Islam. Ibnu Sina pencipta anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran, tanpa harus membelek tubuhnya. Lensa kamera yang hari ini kita pakai sehari-hari ini diciptakan dalam Al-Haya. Ini yang harus kita pahami. Lalu keilmuan-keilmuan ini dikolaborasikan oleh orang-orang Kristen di Eropa, rembukan bersama, sehingga akhirnya tercipta satu peradaban keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Orang Kristen Eropa dan orang Islam tidak mau berperang. Mereka sepakat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah banyak diusung ke Eropa. Oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa lalu dirumuskan menjadi pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini. Pemikiran-pemikiran, berbagai pemikiran tentang ekonomi, penarikan pajak dan sebagainya. Ini dari pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran-pemikiran dalam filsafat juga terjadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd diusung oleh yang namanya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Pemikiran-pemikiran teori deontologi. Pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi diusung dalam konsep Verfassung Patriotismus oleh Jürgen Habermas. Ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan yang luar biasa apapun agamanya. Lalu ilmu pengetahuan ini kemudian bisa berjalan linear dengan peradaban manusia. Coba bandingkan dengan ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kita terlibat perang bukan hanya dengan yang berbeda agama. Kita terlibat perang juga dalam satu keimanan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama Islam, bos. Ini yang terjadi kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik. Ya ini akhirnya kita hanya melahirkan Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir. Ini loh yang kita lahirkan. Pemikir-pemikir orang yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dan anjurannya bagaimana caranya untuk membinasakan orang lain. Dan kemudian mengkafir-kafirkan sesama Islam, memurtad-murtadkan, menerakakan orang yang seagama. Ini yang terjadi hari ini ketika Islam bersentuhan dengan dan agama lainnya juga. Jangan anggap perpecahan di dalam satu agama ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama kok. Mereka terlibat dalam perang 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga akhirnya terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Ini ketika apa? Ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Makanya dengan politik, kalau ingin memajukan agama, jangan lewat politik. Intinya akhirnya adalah apa? Peperangan sesama dengan orang yang seiman. Apalagi dengan orang yang berbeda iman. Udah pasti perang terus. Udah percaya saya deh. Sekarang kita ambil analogi sederhana saja. Indonesia taruhlah misalnya orang-orang pengusung khilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjaminkah di antara mereka saling berperang? Saling berperang bos, saling bunuh pasti. Yang satu, wah nggak bisa. Karena mereka apa? Mereka tidak melewati pemilihan. Mereka dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk. Sistem ahlul halli wal aqdi ini dibantai habis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dikritik habis. Karena memang berawal dari pemikiran-pemikiran orang Romawi. Lewat konsilium plebis. Dan akhirnya apa? Konsilium plebis ini rapuh. Sehingga apa? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa yang terjadi? Bani Abbasiyah juga runtuh, rapuh setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini yang terjadi kalau kemudian keimanan-keimanan itu nempel dengan politik. Islam kurang apa? Bani Umayyah menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis.
mencengkram kekuasaan politik di Andalusia, Bani Umayyah. Selama hampir kurang lebih 700 tahun. Setelah mereka terusir dari Granada, apa yang terjadi? Keimanan juga tumbang bos, tidak menyisakan orang Islam di Eropa. Kalau di Eropa hari ini ada orang Islam, itu imigran atau orang yang jadi mu'alaf. Secara genetik tidak ada satu keturunan pun. Yang ada tinggal nama-nama aja, Gabriel Omar Batistuta, nama Omar saja. Karena kakek buyutnya mantan keturunan orang Arab. Ini loh yang terjadi hari ini. Masjid-masjid kemudian berubah menjadi gereja, istana raja kemudian menjadi museum. Ini yang disisakan. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui peperangan. Mereka melewati akulturasi budaya. Lewat gerakan-gerakan tasawuf para habaib, para kiai, para ulama. Mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi di sini? Islamnya awet bos. Awet sekali sampai hari ini. Tapi kemudian apa? Datang gelombang kedua dari orang yang berusaha mengubah ketentraman dan kedamaian itu. Yang bernama Salafi Wahabi. Yang baru dibentuk pada abad ke-18. Dan hari ini menjajakan diri ke kita. Seolah-olah inilah paling benar. Inilah klaim kebenaran. Lalu mereka memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan orang lain. Mau jadi apa bangsa kita kalau dikuasai mereka? Ini yang harus kita gugah hari ini kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita sudah nyaman dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir kita hari ini. Kalau ingin menyamakan seluruh manusia di Indonesia ini nggak bakal bisa, karena Allah sudah sengaja membuat manusia ini berbeda-beda. Hadis mengatakan 73 firqah dalam Islam itu nanti akan terbentuk. 72 diantaranya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Hanya satu yang akan menjadi penghuni surga. Ini kata hadis. Hanya satu itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya adalah semuanya mengaku itu. Bahkan orang Salafi Wahabi adalah orang yang mengaku bagian dari satu itu. Yang lain 72 itu. Coba. Ini kan enak banget melakukan klaim kebenaran itu. Kalau mereka mau dakwah, berdakwahlah tentang Islam, tentang kesejukan Islam, bukan justru mengkafir-kafirkan. Kalau mereka hanya menggugat saudara-saudaranya sendiri, itu namanya bukan berdakwah, mereka berarti ingin memecah belah. Gitu loh. Saya sering dikatakan hari ini saya dianggap memecah belah bang. Gini, memecah belah itu mereka. Karena mereka apa? Sibuk mengkafirkan saudara Islamnya sendiri. Itu yang namanya memecah belah. Kalau mau berdakwah, perkenalkan Islam kepada pemeluk agama lain. Perkenalkan kepada orang-orang yang masih belum punya pemikiran tauhid dan berkeimanan Islam, sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal Islam dalam kemanusiaan dan kedamaian. Bukan justru sibuk mengkafir-kafirkan. Mengislamkan satu orang itu berat sekali. Ini yang orang Islam yang sudah Islam sejak lahir mau dikafir-kafirkan. Kan kebalik namanya. Jadi begitu ya kira-kira. Karena saya mohon maaf, saya ada acara lain setelah ini. Saya harus memberi materi di salah satu kampus. Jadi mohon maaf apabila saya tidak bisa sedikit panjang lebar tentang ini. Pada intinya adalah kita harus tetap berpegang teguh kepada tafsir-tafsir dan keimanan Islam. Terutama tafsir-tafsir yang menganjurkan kehidupan-kehidupan al-insaniyah qabla tadayyun, kata Habib Ali Al-Jufri. Kita harus mengenal kemanusiaan dulu sebelum mengenal keimanannya. Karena kalau mengenal keimanan dulu akhirnya kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Kita harus bisa memahami bahwa manusia antara satu yang lain ini tidak mustahil akan berbeda. Karena ini adalah sunnatullah. Ini betul-betul kehendak Allah bahwa kita berbeda-beda baik dalam tafsir maupun dalam hal-hal yang bersifat dohir maupun dalam pemikiran dan sebagainya. Tapi Allah meminta kita untuk lita'arofu. Kita harus saling berinteraksi, saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Itu yang penting. Kita harus tetap memegang tauhid dan keimanan Islam. Dan intinya adalah jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Karena kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, biarlah Allah yang menentukan apakah kita akan masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jangan kemudian kita menjadi penghakim seolah-olah saya pasti masuk sorga karena kalian berbeda pasti masuk neraka. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang Khawarij yang hari ini betul-betul disuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia dan wabil khusus kepada orang Islam di Indonesia.
Marilah kita tetap mengikuti sanad-sanad keilmuan kita dari para ulama, dari pemikir-pemikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita meyakini bahwa ajaran-ajaran beliau ini justru bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa menjadi maslahat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.